Dan kembali di Muslim Update Acoa TV, pemirsa, dan di segmen 2 ini informasi akan dilengkapi dengan tausiah dari seorang ustaz. Sudah terhubung bersama kita. Ada Ustaz Mukhlis Hanafi yang terhubung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali nampaknya Ustaz hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore yang sehat Ustaz ya. Baik, kita langsung simak informasi pertama di segmen 2 ini. Ini terkait dengan kasus pembunuhan, pemirsa. Kurang dari 24 jam, aparat kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap jasad wanita di Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan. Tersangka merupakan seorang pria berusia 40 tahun yang baru berkenalan dengan korban. Pria 40 tahun ini ditangkap aparat gabungan dalam pelariannya di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Rabu siang. Warga Belitung, Banjarmasin Barat ini ditangkap kurang dari 24 jam usai membunuh dan memutilasi seorang wanita yang jasadnya ditemukan pada sebuah rumah kosong di Jalan Belitung Laut, Banjarmasin Barat. Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif di balik aksi pembunuhan sadis tersebut. Untuk pelaku sendiri 1 orang dan diakui tidak ada pelaku lainnya, tidak ada 1 orang. Dan mungkin untuk alat sendiri alat apa yang digunakan saja minis abadan? Barang bukti sudah kita amankan di sini, ada beberapa di sini. Nanti mungkin secara detail dirilis nanti, dan motifnya masih kita dalami. Sebelumnya, warga di Belitung Barat, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita berinisial RH. Jasad wanita 34 tahun itu ditemukan dalam keadaan tanpa busana, dalam kondisi kepala dan tubuh terpisah, tangannya pun hangus terbakar. Di sekitar lokasi penemuan mayat, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian dan sandal korban, serta botol air mineral kemasan yang beraroma alkohol. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, sesungguhnya motif tengah didalami oleh aparat kepolisian. Tapi khusus kalau saya ingin tahu, bagaimana Islam memandang pelaku pembunuhan? Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar bahwa membunuh secara sengaja itu sama saja seperti membunuh lebih dari 1 orang. Artinya membunuh seluruh kaum, begitu Ustaz. Apakah benar? Ya, kita tentu prihatin ya menyaksikan tindakan kejahatan atau kriminal seperti itu ya, yang begitu sangat sadis. Dalam pandangan Islam, membunuh orang lain atau merenggut nyawa manusia itu hukumnya adalah dosa besar ya. Dan di dalam Islam, betul seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa membunuh 1 nyawa manusia atau merenggut 1 nyawa manusia itu dipersamakan dengan membunuh seluruh umat manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Itu menghidupkan 1 orang itu sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Begitu juga sebaliknya. Dipandang telah membunuh kemanusiaan, dan oleh karena itu berlaku apa yang disebut dengan qisas ya, hukuman mati bagi pelakunya ya. Dan tentu saja untuk kasus yang baru kita saksikan tadi, yaitu disertai dengan mutilasi, ini tentu bukan hanya pembunuhan ya, yang berlaku qisas, tetapi di sini ada kesadisannya ya, ada kesadisannya. Saya kira ini dalam KUHP kita pun berlaku hukuman mati ya, karena ini seperti terencana pembunuhannya itu ya. Jadi saya kira patut untuk diberi hukuman yang seberat-beratnya, dan bisa diterapkan juga hukuman mati atau qisas seperti dalam hukum pidana atau jinayat Islam itu ya. Sekali lagi, ini motifnya masih ditelusuri oleh polisi. Apakah benar ini korban dan pelaku baru kenal, atau adakah motif balas dendam seperti biasanya Ustaz ya? Nah, kalau terkait hal itu, bagaimana seharusnya Ustaz kita bersikap kepada orang yang telah menyakiti kita, membuat kita rasa dendam dengan orang tersebut Ustaz? Ya, itu walaupun tadi motivasinya itu masih ditelusuri ya, tapi kalau sampai memutilasi ya, bukan sekedar membunuh tapi memutilasi, ini tentu ada motif dendam ya. Dendam itu kan sumbernya adalah emosi, amarah ya. Maka di sini misalnya kita temukan tuntunan Islam itu bagaimana kita bisa mengendalikan amarah, wal kaziminal ghaidha. Itu salah satu sifat orang-orang muttaqin yang diapresiasi dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang yang pandai menahan amarah. Nah,
tidak selalu ketika amarah atau marah atau emosi itu datang lalu harus diperturutkan. Justru di sini kita diminta untuk mengendalikannya. Nah, terkait mengendalikan ini Ustaz, apa keutamaan bagi orang yang mudah memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, yang buat kita dendam? Ya, tentu saja apresiasi Islam terhadap sikap orang yang memaafkan itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Kalau tadi itu misalnya di dalam Al-Quran kita temukan salah satu sifat orang yang muttaqin yang diapresiasi oleh Al-Quran itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Lalu kemudian juga di dalam Al-Quran kita dianjurkan fa'fu wasfahu, agar memaafkan. Wasfahu itu juga berlapang dada. Ketika kita dipancing emosinya, dibuat marah, kita harus bisa berlapang dada, kita harus juga bisa memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Itu juga kita dianjurkan untuk memberi maaf ya kepada orang lain, itu diminta atau tidak diminta. Itu bisa kita temukan banyak sekali. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah, begitu ya. Lalu kemudian dan beliau juga memberikan contoh keteladanan bagaimana beliau yang dianiaya, ditindas oleh orang-orang kafir di Mekah selama belasan tahun, tetapi begitu kota Mekah bisa ditaklukkan, mereka yang pernah menindasnya tidak ada sedikit pun rasa dendam dalam diri Nabi. Justru Nabi bebaskan mereka itu semua, idhabu wa antum tulaqa, ya, ketika Fathu Makkah terjadi itu. Mereka dibiarkan bebas. Nabi memaafkan mereka. Tidak ada sedikit pun rasa dendam dan marah terhadap mereka yang pernah hampir membunuhnya itu. Semoga itu yang dapat diterima oleh suami korban, begitu Ustaz ya. Yang kini kita pun juga turut menunggu bagaimana penyidikan dari penyidik kepolisian yang ada di Kalimantan.